Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ali baitihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hasud merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi setiap orang yang terjangkit penyakit ini. Penyakit hasud adalah penyakit yang tidak pernah ridho, tidak ingin melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Dan dia merasa bahagia, selalu mengharapkan dan menginginkan agar nikmat yang diperoleh oleh orang lain itu hilang dari dirinya. Maka penyakit hasud ini penyakit yang bisa melebur kebaikan-kebaikan seseorang yang memiliki sifat ini. Saudaraku, di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, di sini dijelaskan tentang bagaimana cara untuk kita antisipasi ataupun cara menghadapi, cara agar kita bisa mengetahui penyakit itu, kemudian kita bisa mengobatinya secara alami. Di dalam halaman yang ke-200 pada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, dikatakan di sini faslun fi ilajil hasadi. Fasal ini menerangkan tentang cara mengobati penyakit hasud. Cara mengobati penyakit hasud. Wa i'lam annal hasada minal amrodi al-adimati lil qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hasud itu merupakan penyakit yang sangat penyakit hati yang sangat berat, penyakit hati yang sangat berbahaya. Wa maradul qalbi la yudawiya illa bi ma'junil ilmi wal amal. Dan penyakit hati ini tidak bisa diobati kecuali antara dua hal, yaitu diobati dengan ilmu dan juga amal, ya, dengan ilmu kemudian dengan amal, ilmu yang beramal, tentu saja yang beramal yang disertai dengan ilmu juga. Bahwa qala al-mu'allif fa amal ilaju al-alamiyu, cara untuk mengobati penyakit hasud ini dengan secara alami adalah fahuwa ayya'lama anna hasadahu yadurruhu wa la yadurru mahsudahu bal yanfa'uh. Ketahuilah bahwa cara mengobati hasud ini, penyakit hasud ini adalah dengan cara mengetahui bahwa sesungguhnya dia menyadari, dia harus sadar bahwa sesungguhnya hasadnya dia itu madorot ataupun membahayakan dirinya sendiri. Wala yadurru mahsudahu, wala yadurru mahsudahu. Hasudnya itu tidak memberikan mador kepada orang yang dihasuti. Misalnya kita hasud pada seseorang, maka hasudnya kita ini tidak berpengaruh apapun pada orang yang kita hasuti. Tetapi justru malah anna hasdahu yadurruhu. Sungguhnya hasud itu bermadorot ataupun membahayakan diri orang yang memiliki sifat hasud itu sendiri. Malah justru bal yanfa'uhu, balik utawi hasud, ya, itu bermanfaat bagi orang yang dihasuti. Bal yanfa'uhu, ya. Kemudian hasud itu merupakan penyakit yang memang memang jarang disadari oleh kita semua, termasuk saya. Mungkin saya ini juga tidak mungkin terlepas dari penyakit-penyakit itu, tetapi paling tidak kita harus menyadari bahwa penyakit itu penyakit-penyakit yang justru akan menjadikan Allah itu tidak ridho terhadap kita. Amma annahu yadurruhu, bahwa sungguhnya hasud itu, penyakit hasud itu madorot ataupun berbahaya bagi orang yang memiliki sifat tersebut. Fahuwa annahu yubtilu hasanati. Kenapa demikian? Karena fahuwa annahu yubtilu hasanati. Fahuwa mengutawi daruratnya, ya, ataupun dirruh, maksudnya madorotnya. Annahu yubtilu hasanati, karena hasad itu bisa membatalkan, bisa merusak kebaikan-kebaikan pemiliknya. Wa yu'arriduhu li suhtillahi ta'ala. Bahkan hasud itu bisa menimbulkan, bisa mengarahkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bisa membuat Allah itu murka kepada orang yang memiliki sifat hasud. Sebenarnya hasud itu kalau hanya
berada pada hati, pada pikiran, pada seseorang yang tidak kemudian dia dengan hasutnya itu dia melakukan sesuatu, ya, ini masih hasutnya saja, sudah madorot, sudah tidak bermanfaat bagi yang dihasut itu, tapi kembali kepada orang yang hasut sendiri. Apalagi kalau dengan hasut itu kemudian dia melakukan sesuatu yang mengarah kepada fitnah, caci maki, kemudian mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib orang yang kita hasuti, ya, apalagi sampai menciptakan opini-opini, menciptakan khobar, kabar-kabar yang tidak fakta, ya, dengan tujuan menyerang, menjatuhkan karakternya, membunuh karakternya, ya, membuka aibnya misalnya, itu tentu saja sudah ada hisabnya sendiri, ya. Itu lebih parah daripada sekedar hasut yang ada pada hati seseorang. Semoga saja Allah melindungi kita dari sifat-sifat itu. Artinya kalau kita terjangkit penyakit-penyakit itu, Allah segera bersihkan, kita segera menyadari, dan kita segera untuk menyadari bahwa penyakit hasad itu sesungguhnya penyakit yang akan menarik, akan menimbulkan, mengarahkan kita kepada hamba-hamba yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Karena wa amma annahu yanfa'u aduwahu, karena sesungguhnya hasad itu justru bermanfaat bagi orang yang kita hasuti, ya. Jadi hasad itu justru bermanfaat bagi musuh-musuh kita, musuh-musuh orang yang hasud itu. Waliyadruhu, dan tidak memberikan nadarat pada musuh-musuh kita. Li'anna ni'mata la tazulu bi hasadi, karena sesungguhnya nikmat yang diperoleh oleh orang yang tidak kita sukai itu tidaklah akan kemudian hilang, ya, kemudian hilang ataupun pindah kepada diri kita karena hasud kita. Tidak, nikmat yang ada pada orang yang kita hasuti ini tetap akan berada pada dirinya. Maka sebenarnya tidak ada gunanya hasud itu, tidak berdampak sama sekali bagi orang yang dihasuti, ya. Bahkan wa inama tudha'afu hasanatuhu, bahkan, ya, kebaikan-kebaikan orang yang kita hasuti itu justru akan ditikel lake, akan dilipat gandakan. Begitulah sekedar nasihat untuk diri Al-Fakir sendiri, diri saya sendiri yang saya ini masih dhaif, masih tentu saja tidak bisa terlepas dari penyakit-penyakit yang seperti itu. Dan kita hanya saling mengingatkan, saling berwasiat agar kita senantiasa muhasabah, senantiasa introspeksi diri bahwa kita ini makhluk yang tidak bisa lepas dari itu. Tidak peduli siapapun itu, meskipun itu orang alim, meskipun itu bergelar kiai ataupun gus, tetap saja tidak bisa terlepas, tidak ada jaminan bahwa orang itu terlepas dari penyakit-penyakit hasud. Semoga kita diberikan kekuatan untuk beramal dan senantiasa Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga keturunan-keturunan kita dari penyakit-penyakit hasud. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kesalahan baik dari segi bacaan ataupun i'rabnya ataupun muradnya, para ustadz, para kiai, para ustadz-ustadz alim, para alumni-alumni pesantren agar untuk meluruskan dan membenarkannya. Wallahu a'lam bishawab.